Setelah hampir 3 tahun puasa konser, pagelaran musik di Indonesia akhirnya kembali hadir. Sepanjang tahun 2023 tercatat sejumlah konser akan digelar di tanah air, mulai dari musisi lokal hingga bertaraf internasional. Sebut saja ada Westlife dan juga Pink. Lalu bagaimana agar para penggemar musik di tanah air bisa menyaksikan konser dengan membeli tiket tidak melalui calo? Berikut liputan tim Delik RCTI. Kehadiran para musisi internasional untuk mengadakan konser maupun fan meeting di Indonesia memang sudah ditunggu para penggemarnya. Terlebih hampir 2 tahun lamanya pertunjukan musik secara live ditiadakan sebagai imbas dari pandemi. Antusias menyaksikan konser musik mancanegara juga dirasakan para selebritas tanah air. Kedatangan musisi besar internasional diyakini akan terus menarik minat band-band besar lainnya untuk datang ke Indonesia. Hal ini tentu berdampak tidak hanya bagi penikmat musik yang mendapatkan kesenangan dan hiburan, tapi juga bagi perekonomian masyarakat. Kita udah ada, Blackpink kesini dan Coldplay kesini. Ya nanti, suatu saat mungkin BTS akan kesini, akan membuka band-band besar lainnya untuk berani ke Indonesia juga gitu. Kita bakal dapat berkahnya lah dengan adanya si Coldplay datang ke Jakarta. Berapa banyak pekerjaan yang tercipta gara-gara Coldplay manggung di sini. Sayangnya tingginya animo masyarakat dalam menonton konser ternoda oleh ulah curang para calon tiket konser. Bahkan tak sedikit para calon penonton yang harus menelan kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Beragam modus digunakan para pelaku penipuan dalam menjerat korbannya. Mulai dari menaikkan harga tiket konser hingga berkali-kali lipat, menjual tiket konser fiktif, hingga memonopoli penjualan tiket untuk dijual kembali. Pihak penegak hukum tentu tidak tinggal diam. Sejumlah perangkat hukum pun dapat diterapkan guna menjerat para pelaku. Pihak promotor dapat saja dimintai pertanggungjawaban dalam tanda petik kalau ada pembiaran atau ada perilaku sengaja promotor atau orang dalamnya sendiri memberikan ruang celah, misalnya membuka kepada percaluan yang lain, terus dijual dengan sesuatu karena ada kedekatan tertentu atau hubungan tertentu, terus orang itu adalah pada manajemen dan tahu, maka harus dimintai pertanggungjawaban karena ini mengurangi hak konsumen yang lain untuk mendapatkan antrian tiket tersebut. Diketahui sistem penjualan tiket konser saat ini banyak dilakukan melalui sistem online, di mana pihak promotor bekerja sama dengan sejumlah vendor penjualan tiket online. Waktu penjualan tiket pun hanya dilakukan beberapa hari hingga tiket terjual habis. Sayangnya, sistem penjualan tiket diduga seringkali tidak aman dari gangguan para hacker yang digunakan oleh calo untuk merebut tiket. Kalau prosesnya masih seperti sekarang nih dengan cara rebutan masuk ke sebuah website gitu, menurut saya memang akan selalu begini. Para pembuat robot atau para pengguna robot akan selalu istilahnya ngerjain sistem seperti ini karena mereka pasti akan berusaha mencari keunggulan kan. Maka itu menurut saya mungkin harus dicari caranya supaya bukan adu cepat lagi kayak gini, karena kalau adu cepat udah pasti mesin yang akan menang gitu Mas. Mendatangkan musisi mancanegara tidak hanya memberikan hiburan kelas dunia kepada para penggemar di Indonesia. Lebih dari itu, perhelatan musik dunia juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga semakin memperkuat kepercayaan dunia kepada Indonesia. Jangan sampai ulah para oknum tiket yang bermain demi keuntungan pribadi justru merusak citra dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.